Terus kudu dong aneh agit luka lu Randino. Agit dia doang nih. Luka lu deh. Tapi paling tidak kan nyisa lah. Tidak dihabis. Anggota kelompok tani Lintang Utara, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, perlahan melirik potensi ekonomi dari buah kelengkeng yang ditanam di pekarangan rumah dan kebun pribadi mereka. Ini berawal dari upaya memenuhi kebutuhan pakan lebah madu trigona. Ribuan pohon kelengkeng yang ditanam warga Desa Sukadana kini menjelma menjadi sumber ekonomi baru yang menjanjikan. Sejak 2021, masyarakat Desa Sukadana membentuk sekitar 12 kelompok peternak lebah madu trigona. Namun dalam perjalanannya, para peternak menghadapi persoalan klasik, yakni keterbatasan sumber nektar sebagai pakan lebah. Ribuan bibit tersebut kemudian dibagikan kepada masing-masing kelompok, terutama kepada anggota kelompok lebah yang memanfaatkan pekarangan rumah tangga. Dari 2.000 pohon yang ditanam, saat ini diperkirakan sekitar 1.400 pohon masih hidup dan tumbuh produktif. Pohon-pohon itu tersebar di berbagai dusun, baik di pekarangan rumah maupun di lahan kebun milik warga. Di sejumlah pekarangan warga, pohon kelengkeng ditanam antara 2 hingga 10 batang. Sementara di kebun milik anggota kelompok, jumlahnya jauh lebih banyak. Salah satunya di lahan milik Sahlan yang ditanami sekitar 100 lebih pohon. Meski potensi produksi cukup besar, petani masih menghadapi tantangan berupa serangan kelelawar yang menjadi hama utama tanaman kelengkeng. Untuk mengatasi persoalan tersebut, anggota kelompok bahkan sempat belajar ke Kota Mataram guna mencari solusi pengendalian hama yang efektif. Melihat prospek yang semakin cerah, kelompok tani Lintang Utara kini mulai mengembangkan budidaya kelengkeng dalam skala yang lebih luas. Kedepan, total lahan yang dikelola kelompok mencapai sekitar 16 hektar yang tersebar di berbagai lokasi. Menariknya, tanaman yang awalnya ditujukan sebagai sumber pakan lebah trigona, kini justru dinilai memiliki nilai ekonomi lebih menjanjikan dibandingkan madu. Menurut Karman, harga madu trigona saat ini berada di kisaran 70.000 hingga 80.000 per botol. Angka tersebut turun dibanding beberapa tahun lalu yang sempat mencapai 160.000 hingga 180.000 per botol. Saat ini hasil panen kelengkeng sebagian besar masih dijual secara langsung kepada tetangga dan kerabat. Namun beberapa anggota kelompok juga mulai memasarkan hasil panen secara daring dengan nilai transaksi yang bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Permintaan pasar pun mulai bermunculan. Bahkan sejak para petani intens mempromosikan potensi kelengkeng Sukadana, sejumlah dapur program MBG dikabarkan mulai menghubungi kelompok tani. Selain memperluas areal tanam, kelompok tani juga mulai menyiapkan konsep agrowisata berbasis kebun kelengkeng. Sekitar 2 hektar lahan yang berada di pinggir jalan direncanakan menjadi kawasan wisata petik buah. Ya, terima kasih sebelumnya. Kita di Sukadana ini kemarin tahun 2021 tuh, sekitar tahun 2021 kita membentuk beberapa kelompok lebah peternakan lebah madu trigona itu sekitar 12 kelompok kalau tidak salah waktu itu. Nah, kita kekurangan nektar untuk pakan madu trigona yang awalnya. Nah, kemudian kita difasilitasi oleh teman-teman yang di Somasi NTB, terutama Mami Yadi, kita kenal waktu itu, kelengkeng sejumlah 2.000 pohon. Nah, itu kita bagi ke masing-masing kelompok dan khususnya di kelompok lebah yang ada di pekarangan rumah tangga. Nah, yang 2.000 ini sampai sekarang ada mungkin kurang lebih hidup sekitar 1.400 pohon. Nah, melihat potensi ini kayaknya potensi tanaman kelengkeng ini sudah sekitar 4 tahun ini berbuah lebat. Tapi masalahnya kelelawar ini menjadi hama mungkin ya di tanaman kelengkeng yang 1.400 pohon ini. Kalau kami di kelompok tani kemarin tuh coba hitung-hitung potensi kelengkeng ini dengan asumsi 30 kilo per pohon, itu kurang lebih sekitar 30 ton yang ada di Desa Sukadana yang sebarannya di masing-masing dusun itu ada yang
terutama di lahan-lahan pekarangan yang penduduk itu ada yang 2 sampai 10 pohon per kepala keluarga yang ditanam di pekarangan. Nah, selain di pekarangan ini kemarin kita juga fokuskan di beberapa kebun, termasuk di tempatnya Pak Sahlan ini sekitar 100-an pohon ya. Di tempatnya 100, Pak ya. sekitar 120 pohon. Ada 3 tempat itu yang rata di kebun. Nah, dengan kondisi ini kita di kelompok tani Lintang Utara Desa Sukadana ini coba mulai mau mengembangkan di kebun. Luasan kita di kelompok sekarang ini ada sekitar kurang lebih 16 hektar yang ada di masing-masing kelompok. Ada yang punya 2 hektar, 1 hektar, ada yang setengah hektar. Nah, jumlahnya kira-kira kurang lebih 16 hektar. Nah, rencananya untuk kelengkeng ini kita mau kembangkan di kebun dengan luasan 16 hektar itu, dan mudah-mudahan bisa kita realisasikan secepatnya gitu. Dengan kondisi ini, potensi ini kita coba dengan teman-teman di kelompok mencari solusi terhadap hama yang ada, terutama kelelawar ini. Bagaimana caranya, coba kita belajar ke teman-teman yang lain di sekitaran desa, di sekitaran juga. Bahkan kami sempat ke teman-teman yang ada di Mataram kemarin, Pak Andi ya. Untuk coba belajar bagaimana mengatasi hama kelelawar ini. Kalau rasa atau dampak yang dirasakan oleh masyarakat semenjak adanya pohon kelengkengnya apa, Pak? Nah, sementara ini sih sampai sekarang ini ada bapak-bapak atau anggota kelompok kami yang sudah dapat menjual ke tetangga Online secara online. Ada sampai yang 1 pohon itu dapat kemarin ada 600.000, terus ada sampai 1 juta, bahkan ada yang sampai 3 juta juga. itu yang per pohon, yang sudah besar. Nah, selain dijual secara online, rata-rata seperti apa yang diceritakan oleh teman-teman kelompok ini, itu untuk sementara ini konsumsi rumah tangga, ya, untuk anaknya, keluarga bisa dimanfaatkan. Kadang ada tamu untuk konsumsi keluarga aja sebatas ini. Ekonomi sendiri bagi warga masyarakat, Pak. Iya. Kalau sebelumnya makanya kemarin kan kita fokuskan kelengkeng ini untuk pakan madu trigona itu aja. Nah, sementara sekarang ini madu trigona itu agak menurun harganya, ada sampai 70.000, 80.000 per botol. Dulu itu kan sampai 150, 160, bahkan sampai 180.000 untuk per botolnya. Nah, kelihatannya potensi kelengkeng ini bahkan lebih menjanjikan daripada madu trigona kita sekarang ini. Bahkan kalau madu kita sekarang sampai 6 bulan, 8 bulan baru dipanen gitu. Kalau kelengkeng per 3 bulan ya, 4 bulan. Ya. Ada nggak sih wisatawan ke sini untuk mencicipi atau membeli langsung kelengkeng sendiri, Pak? Sementara sih belum ada. Mungkin ke depan, Bang, seperti apa pengembangan kelengkeng ini? Apakah akan dijadikan olahan juga atau dijual buah biasa saja? Nah, rencana kita di kelompok kemarin itu ada luasan sekitar 2 hektar di pinggir jalan itu. Coba kita diskusikan dengan teman-teman di dekat pinggir jalan. Itu 2 hektar kita merencanakan untuk agrowisata gitu. Untuk nanti mungkin ada wisatawan yang mau datang atau tamu itu kita arahkan ke sana. Nah, kalau untuk olahan belum kepikiran ke sana kita. Sementara sekarang ini semenjak kita intent bicarakan kelengkeng ini, kita sudah ditelepon lah beberapa dapur per MBG itu ada sampai 5 dapur. Kemarin ada yang minta 5 kintal per minggu, 3 kintal gitu. Kita yang belum siap gitu kan sekarang, posisi sekarang nih. Ini jenis apa ini, Pak? Yang diamond, kelengkeng diamond. Bisa jelaskan model buahnya? Iya, dan Pak Andin. Kalau kelengkeng diamond ini perbedaannya sama kayak New Crystal itu, dia lebih berair, kulitnya itu lebih tebal ya.
Nah, ketika matang tuh berair. Kalau yang jenis new crystal dia lebih kering dan kulitnya tipis. Sama model apa namanya? Tangkai buahnya tuh dia lebih menyatu kalau yang new crystal. Kalau yang ini masih ada dia agak terpisah juga gitu. Kadang nggak sama rata dia besarnya begitu. Cuman kalau rasa sama dia, sama manis gitu. Kalau apa namanya lama sendiri mana lebih lama dia Pematangannya sama dia. Kalau proses mulai dari proses keluar bunga sampai matang itu sama, dia butuh waktu 3 sampai 4 bulan. Nah, biasanya kan di kelengkeng itu kalau udah dipetik 2 hari langsung nyusut. Ada yang beda dengan diamond sama yang lain? Bang? Kalau yang diamond ini 2 hari itu masih dia belum ada penyusutan. Kalau kita lihat yang sudah kita petik kemarin. Nah, cuman untuk yang new crystal sama, kalau saya perhatikan nih sama, cuman dia kulitnya aja lebih tipis gitu, sama agak kering dia, tidak berair. Itu perbedaannya gitu. Nama lengkap kan? Karman. Selaku? Yang kalau di kelompok, anggota kelompok. Nah, kebetulan saya di pemerintah desa selaku sekretaris desanya. Gitu. Kalau Tiang Sabtahandi selaku ketua kelompok Lintang Utaranya. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.